طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah teman-teman semua pada pagi hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-19 yaitu pelajaran tentang keutamaan ikhlas dengan niat lillahi ta'ala di setiap amalan kita dalam berkehidupan. Nah, terkhusus di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini sang muallif yaitu Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala pada paragraf pertama dan di awal-awal setiap paragraf selalu beliau samakan dengan daras atau bab-bab sebelumnya di mana beliau menggunakan suatu panggilan kasih sayang kepada muridnya dengan menyamakan kedudukannya seperti anak dengan sebutan panggilannya ya bunayya. Nah, di sini kita lihat ya bunayya, beliau menukilkan satu lafal hadis yang sungguh luar biasa yang tak asing tentunya bagi kita, di mana hadis ini selalu ada di setiap buku-buku kumpulan hadis. Contohnya yaitu kumpulan hadis yang dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan judul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini terletak pada hadis yang pertama. Kemudian di kitab beliau juga Riyadhus Shalihin, hadis ini pun juga diletakkan di nomor yang pertama. Bunyinya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang sungguh luar biasa, sangat agung. Ya, menjadi asas fondasi seseorang itu beramal. Nah, innamal a'malu binniyat. Tiada lain sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu akan diberikan ganjaran manawa sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Nah, ini luar biasa. Baik. Innal ladzi yatruku al-akla wasyurba min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyatis shaumi. Nah, dan tentunya seseorang, ya, sesungguhnya orang yang menghindari, yang meninggalkan makan dan minum, ya, min tulu'il fajri, dari pagi, ya, dari pagi terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai sore. Bin niyatis shaumi, dengan niat saum, kalladzi yatrukuhuma li'annahu lam yajidhuma lakinnal awwala lahu ajrus shaim. Ya, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala seperti orang yang saum disertai niat. Nah, inilah pentingnya. Ya, inilah pentingnya. Wasani laisa lahu dzalikal ajr. Fa akhlisin niyyata, kata beliau. Nah, fa akhlisi niyyata, maka ikhlaskanlah niat limaulak, kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya bunayya, wahai anakku, fi jami'i a'malika, pada seluruh, ya, amalan-amalanmu. Kemudian tafaqqah fid din biniyatil wuqufi. Nah, ini luar biasa. Ya, beliau menasihati kita tentunya juga kita sama-sama beristifadah. Seorang penuntut ilmu, ya, haruslah senantiasa mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus terjaga niatnya itu dan tidak mudah futur, menjauhi kawan-kawan, ya, menjauhi perkumpulan-perkumpulan, atau, ya, setidaknya mengurangi dekat-dekat bersama mereka, yaitu siapa? Orang-orang yang terus senantiasa melakukan hal-hal kefasikan, hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang sifatnya mubah tapi bisa berujung kepada kelalaian. Nah, seperti tertawa, ya. Teman tertawa itu banyak sekali.
Tapi teman yang diajak serius untuk belajar itu sedikit dan itu langka dan itu yang lebih berharga. Dan itu pula yang selalu disebutkan di dalam al-hadis, yang selalu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Teman yang bermanfaat, yang pertemanan itu sampai ke akhirat. Bukan teman yang ketika di dunia hanya habis dengan tertawa terbahak-bahak, berbicara hal-hal yang diharamkan, ya. Naam, yang belum pantas. Naam, ya. Maka di sini tafaqqah fid din bin niyatil wuqufi inda hududillahi fima ahalli wa harrama. Ini luar biasa. Ya. Tafaqqah fid din. Ya. Belajarlah agama Islam dengan niat apa? Menghindarkan diri dari larangan Allah. Nah, dan tentunya untuk mengetahui hukum-hukum Allah, ya. Nah, batasan-batasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hal yang telah Allah halalkan, pada hal yang telah Allah haramkan. Yang telah Allah halalkan maka kita berusaha dan berupaya untuk menggapainya, untuk melakukannya, untuk mengimplementasikannya. Kemudian apa yang telah Allah haramkan tentu kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin, ya, dengan hati, dengan niat, dengan tindakan, ya, untuk menghindarinya, menjauhinya dan berlepas diri darinya. Famakana haraman, ya, ijtanabtahu li'anna Allah nahaka anhu wa makana wajiban fa'altahu li'anna Allah amaraka bihi. Nah, ini luar biasa. Ya, dan untuk mengetahui hukum-hukum Allah, ya kan, Allah tentunya memerintahkan kamu untuk mengamalkan yang halal dan menjauhkan yang haram. Nah, ya, untuk mengetahui hukum-hukum Allah, mana yang dihalalkan dan diharamkan. Allah memerintahkan kamu untuk mengamalkan yang halal dan menjauhkan yang haram. Wa makana wajiban fa'altahu. Nah, kalau yang wajib, ya fa'altahu, engkau melakukannya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala amaraka, memerintahkanmu dengannya untuk melakukan hal yang dihalalkan tadi. Gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ta'allam ta'allam ulum al-lughah al-arabiyyah. Nah, ini, ya. Teman-teman, hendaknya orang-orang yang baru memulai belajar agama Islam yang mencari tempat pembelajaran bahasa Arab. Jika tidak didapati, na'am, faddal, privat, ya. Nah, jikalau tidak didapati, nah, ya cari semaksimal mungkin belajar dari sumber mana-mana. Nah, banyak sekali sumber, ya, luar biasa. Ya, di zaman ini, ya, sudah tersebar berbagai macam faidah-faidah kebahasa Araban. Ta'alam ulumal lughah al-arabiyyah. Pelajarilah bahasa Arab karena ini membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang itu imannya mudah turun? Nah, kenapa dia sering futur? Yang pertama, dia masih bergabung dan berkumpul dengan orang-orang yang seperti tadi saya katakan. Nah, dan juga kedua, niatnya untuk mempelajari bahasa Arab sangatlah rendah sehingga pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah pun berkurang. Ya, kemudian yang ketiga, ya, betapapun dirinya itu, ya, keras, kuat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi dia meninggalkan bahasa Arab, tetap saja dia akan terluput dari apa? Faidah-faidah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu cukup membuat dirinya itu akan apa? Menurunkan kadar keimanannya. Maka tidak jarang mereka, orang-orang seperti ini, ya, mudah sekali futur dan terombang-ambing, ya, dalam kehidupan. Akhirnya apa? Terjatuh dalam jurang kemaksiatan seperti kawan-kawannya itu. Dan ini yang kita takutkan dan haruslah ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Carilah kawan yang saleh agar senantiasa bisa menunjukkanmu ke dalam jalan keilmuan. Di antaranya adalah mengajari bahasa Arab, ya. Naam, litaqwa, untuk bertakwa, ala idrakil hikami wal mawa'idhi allati istawda'aha Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ajraha ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima sahhat riwayatuhu anhu. Naam, ya. Belajarlah tentang ilmu bahasa Arab agar engkau mudah memahami hukum-hukum dan nasihat-nasihat yang telah Allah sampaikan di dalam kitabnya itu Al-Quran Al-Karim yang mulia. Naam.
Dan Allah pun telah menjelaskan secara gamblang, menerangkan hukum-hukum tersebut melalui lisan seorang manusia, dan manusia ini diangkat menjadi rasul, ya. Naam, lisan seorang rasul, dan tentunya riwayat-riwayat yang sahih, yaitu dapat dipercaya sebagai apa? Pedoman hidup. Nah, berikutnya, ta'allamil ulumal aqliyah. Nah, Nah, di sini beliau pun juga mengisyaratkan, pelajarilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akal, ya. Bukan berarti di sini kita untuk mendahulukan akal dari hukum-hukum syar'i seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak. Tapi di sini untuk membantu kita memahami, ya, untuk membantu kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Dan tentunya akal yang dibangun di atas ilmu syar'i, yang dibangun dengan asas pondasi ilmu tauhid yang benar. Naam. Karena memang nanti ujungnya itu ya untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk mentahrif, ya bukan untuk mentakwil, maksudnya mentakwil secara serampangan, bukan untuk mentakyif, mentadil dan yang semisal, atau bahkan bukan untuk membantah Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, sekali lagi, ya, mempelajari ilmu yang terkait akal, ilmu terkait logika, ini nanti masuknya di dalam permasalahan ilmu usul fikih. Nah, ya, atau juga bisa masuk ke dalam perkara ilmu mantik, begitu. Nah, tapi tetap dia harus dibangun terlebih dahulu di atas asas pondasi tauhid yang benar, teman-teman semua. Ya, begitu. Untuk bertakwa, biha hujjatuka wa tastabi'a basiratuka fi nusrati dinillahi wa irsyadil khalqi ila sabilil huda. Makanya beliau penulis, ya, Syekh Muhammad Syakir di sini meletakkan paragraf ini perintah untuk mempelajari ilmu akal terkait logika setelah mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, karena ini erat kaitannya dengan apa? Dengan logika kebahasa Araban. Dengan logika kebahasa Araban. Banyak orang yang langsung belajar ilmu tentang logika tapi mempelajari bahasa Arabnya nol besar. Bahkan tauhidnya, pengetahuannya tidak tahu sama sekali. Hatta sekalipun ya ilmu fikihnya dari kitab Thaharah yang dasar-dasar pun juga banyak sekali terluput, tidak mengetahui. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Prioritaskan yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Itu ya. Nah, nah, ilmu akal dipelajari agar kita kuat dan tetap mengajukan hujah argumentasi, dan juga agar engkau dapat memberikan penjelasan yang maksimal dalam menyebarluaskan agama Islam serta mengajak umat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat kembali, ya bunayya ij'al a'malaka kullaha li khidmati maulaka alladhi khalaqaka wa sawwaka la tadlub biha ghaira wajhi rabbika. Masya Allah. Ya, wahai anakku, jadikanlah setiap langkah perbuatanmu itu bagian dari pengabdian kepada siapa? Kepada Rabbmu, Allah Jalla Jalaluh, yang telah menciptakan dan menyempurnakan dirimu dalam bentuk, ya, secara lahiriah maupun batiniah. Jangan sekali-kali engkau berharap untuk mendapatkan balasan dari selain Rabbmu, apalagi berharap balasan dari apa? Manusia yang hanya ada yang hanya adalah kekecewaan semata. Tapi kita, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Utruk asyarra li'anna Allah maraka bitarkihi waf'alil khaira. Naam, ya, tinggalkanlah keburukan. Ya, jauhkan maksudnya ini keburukan, ya. Kenapa? Li'anna Allah amaraka bitarkihi, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk meninggalkannya, maka sungguh ironis, ya. Orang-orang yang membaca ayat, ya, orang-orang yang membaca al-hadis, bahkan juga dia mengeser, membagikan hadis, petua-petua nasihat. Ya, di situ ada ayat-ayat Allah untuk meninggalkan maksiat. Ya, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, tapi dia malah, ya, bermudah-mudahan, terjatuh dalam kemaksiatan, pacaran dan yang semisalnya, gitu. Ini ironis sekali. Ini menentang Allah namanya. Nah, kemudian orang seperti ini, ya,
masih ditemani tanpa memberikan nasihat kepadanya, ini sungguh ironis. Kecuali kalau antum berteman dengannya terus memberikan nasihat dan memberikan masukan. Tapi kalau tidak memberikan nasihat, memberikan masukan, untuk apa bersama-sama dengan mereka? Ya, nah, lebih baik kita memperbanyak teman-teman soleh yang terus memberikan nasihat, ya, dan juga petunjukan kepada kita. Nah, waf'alil khaira, ya. Berbuatlah kebaikan. Kebaikan di sini ada al-haq, ya, kebenaran. Apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah syariatkan. Nah, apalagi telah membaca ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, berikanlah nasihat, ya, jelaskanlah kebenaran. Nah, begitu. Lianna Allah Ta'ala, ya, amaraka bi fi'lih. Karena Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkanmu, untuk melakukan kebenaran dan kebaikan tersebut. Ya, ilzamil adab ma'a ikhwanika lianna Allah Ta'ala amaraka bihi la lianna makhluqan mithlaka yu'akibuka ala tarkihi. Naam. Ya. Pegang baik-baik adab terhadap teman. Nah, ini, ya, dalam pertemanan pun juga kita harus memiliki adab, ya. Kita harus menghargai, ya, teman-teman yang memiliki jasa besar kepada kita, ya, dalam menolong kita untuk terus berada di atas jalan Allah. Nah, kita pun semakin dewasa harus semakin berpikir, mana teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mana teman hanya membawa kita, ya, dengan tertawa terbahak-bahak, ya, kesenangan dunia semata yang penuh dengan senda gurau. Nah, akhirnya menjauh, membuat diri kita tidak bertambah imannya, pengetahuan terhadap agama pun tidak meningkat. Nah, ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi teman-teman seperti ini, ya, teman-teman seperti tadi, gitu, ya. Nah, lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala amaraka, memerintahkanmu untuk melakukan tersebut, la lianna makhluqan mithlaka yu'aqibu ala tarkihi. Ya, dan sesungguhnya dirimu hanyalah sekedar makhluk Allah, ya, yang Allah itu patut memberikan sanksi apabila, ya, engkau itu meninggalkan perintahnya. Ingat, ya, kita tidak tahu dalam kondisi apa Allah memberikan sanksi kepada kita. La tata'adda ala huquqil ibadi lianna Allah Ta'ala nahaka 'anil udwan 'anil udwan la li'annaka idza ta'addaita 'ala al-huquqi tuhakamu wa yuqda 'alaika biraddiha li ahliha. Nah, di sini, ya, la tata'adda, jangan berlebihan dalam melanggar hak-hak sesama manusia. Ya, hukukil ibad, hak-hak para hamba, hak-hak manusia. Lianna Allah Ta'ala nahaka 'anil udwan, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, melarangmu dari permusuhan. Ya, al-udwan itu apa? Permusuhan, bermusuh-musuhan. Nah, tidak untuk bermusuh-musuhan. Jadi meninggalkan teman-teman yang, ya, banyak penuh dengan kefasikan, masih dalam kemaksiatan, itu bukan berarti memusuhi mereka. Nah, bukan berarti memusuhi mereka dan menyamaratakan mereka seperti apa? Orang kafir di sisi kita. Tidak, mereka tetap saudara kita tetap mendoakan mereka dari jauh. Nah, sesekalipun kita sapa mereka, nah, tapi untuk bersatu padu dengan mereka tidak lagi. Itu bukan berarti memusuhi mereka. Nah, ya, permusuhan ini hanya pada siapa? Orang kafir. Tapi pun permusuhannya dalam apa? Ya, dalam perkara terkait kecintaan, kita tidak menaruh kecintaan kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Akan tetapi kalau mereka menjadi rekan kerja kita, ya, nah, bermuamalahlah dengan mereka layaknya rekan kerja dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. La li'annaka idza ta'adaita 'ala al-huquqi tuhakamu wa yuqdu 'alaika biraddiha, ya, li ahliha. Nah, lebih-lebih dalam hak sesama manusia. Apabila hakim yang adil telah memutuskan, maka wajib untuk mengembalikan hak itu kepada yang memilikinya. Biraddiha ila ahliha.
untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. La takhun ahadan min khalqillah li'anna Allah Ta'ala nahaka 'anil khiyanah. Janganlah engkau mengkhianati salah seorang dari makhluk-makhluk Allah karena Allah Subhanahu wa taala nahaka melarangmu 'anil khiyanah dari berbuat khianat. La khaufan min 'uqubati makhlukin mithlik. Ah, ini luar biasa. Ya, ketika kita telah ya, bukan bukan hanya kita menjauhi orang-orang, tapi orang-orang tersebut pastinya akan menjauhi diri kita. Ah, dia ternyata mengajak pada ketaatan. Ya bisa terganggu nanti aktivitas-aktivitas kita ini, gitu kan, yang berbicara yang ngalor ngidul kemana-mana. Kalau datang dia pasti bawanya agama, agama, agama. Nah, jangan takut. Nah, ya, dari ukubah makhluk seperti itu. Nah, ya, janganlah engkau merasa takut kepada sama makhluk sehingga menyebabkan dirimu untuk apa? Berkhianat dan yang semisalnya. Ati abaka wa ummaka lianna Allah Ta'ala amaraka bita'atihima. Nah, ini luar biasa penting juga. Taatlah kepada ayahmu dan ibumu karena Allah Subhanahu wa taala amaraka, memerintahkanmu bita'atihima untuk mematuhi keduanya. Patuh maksud di sini. Nah, ini luar biasa, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ayat tersebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, Allah menggandeng, ya, mematuhi orang tua. Nah, setelah apa? Perintah tauhid, ya. Perintah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iyyahu. Ini tauhid. Wabil walidaini ihsana, ini perintah untuk apa? Birrul walidain. La khasyata an tanqati'a an nafaqatu anka idza asaitahuma. Naam. Nah, ini tunduk patuhilah kepada ayahmu ibumu sebab Allah telah mewajibkan atas dirimu untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua selagi mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Lakukanlah dengan keikhlasan, jangan hanya karena takut tidak diberi makan dan minum oleh orang tuamu. Nah, ya, intinya selama mereka tidak memerintah kepada kemaksiatan, kita patuhi dan kita taati. Tapi kalau orang tua memerintahkan kepada kemaksiatan, jangan lakukan kemaksiatan tersebut meskipun engkau itu tidak diberikan minum ataupun makan. Nah, berikutnya, atil hukam wa awliya al-umur, ya, awliya al-umur li'anna Allah Ta'ala amaraka bi ta'atihim. Nah, ini luar biasa juga, sama sebagai kita makhluk sosial, ya, di mana kita hidup di dalam suatu negara, tentu ada perangkat aturan dan hukum di sana yang harus kita patuhi sebagai apa? Orang yang menjalankan, ya, hak-hak kenegaraan. Nah, ya, tentu ada kewajiban kita di sini sebagai orang yang bernegara, ya, hak-hak bertetangga. Nah, ya, mematuhi apa? Hukum dan pemimpin, ya. Nah, patuhilah kepada pemegang hukum dan pemimpin-pemimpinmu. Nah, ingat selama apa? Mukmin, ya. Nah, selama mereka memerintah kepada ketaatan. Nah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala amaraka, memerintahkanmu bi ta'atihim untuk mematuhi mereka, ya. La tama'an fi 'uluwil manzilati 'indahum wala khaufan min satwatihim wa batshihim. Ya, lakukanlah semua ini dengan keikhlasan hati lillahi ta'ala, bukan karena mencari apa kehormatan dalam pandangan atasmu dan bukan karena takut mendapat penilaian buruk atau takut diancam, ya. Jadi intinya tatkala kita takut melakukan sesuatu keburukan, ya itu niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut ya agar manusia itu tidak menjauhi, agar ya tidak menjauhi kita. Ya bukan jangan karena manusia. Nah, tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. أشفق على الضعفاء والمرضى واليتامى والمساكين لأن الله تعالى أمرك بالإشفاق عليهم. Nah, ini juga, ya, asyfiq yang dikasih sayangilah, ya, berkasih sayanglah kepada ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal mardo, orang-orang yang ditimpa musibah, penyakit, ya. Nah, wal yatama, anak-anak, ya, orang-orang yatim. Nah, ya, yang telah ditinggal.
ayah atau ibu atau keduanya. Nah, wal masakin, orang-orang yang miskin. Nah, sayangilah mereka, ya, berbagi dengan mereka. Nah, ya, atau mungkin di antara saudara teman terdekat kita ada yang seperti ini, maka prioritaskanlah ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masuk dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan oleh Syekh di sini. Lianna Allah Ta'ala dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan amaraka bil isfaqi alaihim untuk berbuat baik, berkasih sayang kepada mereka. La liyakulan nasu anka innaka minal muhsinin. Jangan sampai agar supaya engkau itu dikatakan ya bahwasanya engkau termasuk orang-orang yang baik. Jangan. Nah, tapi kita berbuat baik dan berkasih sayang kepada mereka karena apa? Niatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan, bukan karena untuk mendapatkan apa? Pujian dari manusia. Oh, Anda orangnya baik ya, rajin memberi dan yang semisalnya. Nah, ihzar a'da'aka wa a'da qaumika li'anna Allah taala amaraka bil hadri minhum. Nah, ini ya, la hubban fil intiqami mimman yu'adik. Janganlah mencari atau menantang musuh-musuhmu sebab Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian kepadamu. Jangan sekali-kali engkau merasa bangga dalam membalas orang yang telah menyakitimu sekalipun engkau kuasa melakukannya. Ya, harus berhati-hati dan jauhkan sifat yang namanya balas dendam dan semisalnya. Berikutnya di paragraf terakhir ya, ijtahid an takuna a'maluka kulluha fi khidmati millatika wa abna'i watanika tama'an fi ridwanillah wa talaban lil ajri inda rabbika la raghbatan fi syuhrah ya wa jam'id dunya. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah ya, agar apa? Amaluka kulluha, agar amalanmu semuanya itu ya menjadi suatu khidmah pelayanan millatika ya terhadap agamamu. Nah, ya, agar segala amal perbuatanmu itu semata-mata ditunjukkan untuk mengabdikan diri kepada Rabbmu, kepada agamamu. Naam, dengan penuh keikhlasan, ya, dalam segala amal yang ditunjukkan demi dinul Islam. Iya, dan generasi penerusmu kelak. Itu. Ya, agar mereka selalu mendapat apa? Keridoan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, la raghbatan fi syuhrah. Ya, bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan keuntungan-keuntungan duniawi lainnya. Wa jam'id dunya. Wafaqakallahu wa arsyadaka ila ma fihi salahu dunyaka wa akhiratika. Nah, di sini Syekh mendoakan di akhir pelajaran kepada muridnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan, mengkaruniakan petunjuk dan pertolongan kepadamu hingga mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selesai pelajaran yang ke-19, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran yang ke-20, yaitu pelajaran terakhir dari kitab ini esok hari, dan di mana esok hari itu adalah khataman dari kitab ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.